Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today we still continue the last material, and today we are still talking about noun. Kita sambung materi kita, dan materi kali ini adalah masih tentang kata benda. As you know that noun can be singular and plural. Kita tahu bahwa kata benda itu biasanya ada yang singular, yang single, yang tunggal, dan ada yang plural, yang jamak. Nah, sekarang kita akan memfokuskan, we are focusing on plural nouns right now. Kita akan fokus pada kata benda yang jamak, maksudnya lebih dari satu. Nah, kita tahu bahwa dalam aturan kata benda jamak, plural nouns, selalu mendapatkan penambahan s atau es. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara penambahan s dan es pada kata benda jamak tersebut. Aturan dasar yang perlu kita ketahui dalam plural nouns, penambahan s atau es ini adalah bahwa sebenarnya hampir seluruh kata itu ketika kita ingin menjadikan dia lebih dari satu atau jamak, selalu ditambahkan dengan S. Oke, itu aturan umumnya. Selalu ditambahkan dengan S. Hanya ada beberapa kata saja yang mendapatkan penambahan ES. Oke, kita akan lihat aturannya sekarang ini. Ada beberapa kata yang akan mendapatkan penambahan ES. Oke, yang pertama aturannya adalah setiap kata benda yang berakhiran dengan S, berakhiran dengan O, CH, SH, X, dan Z. Kata-kata yang berakhiran dengan huruf-huruf tersebut itu selalu ditambahkan dengan akhiran ES. Oke, seperti contoh misalnya kiss, class itu berakhiran dengan S. Kita tambahkan menjadi classes, menjadi kisses kalau dia jamak. Kemudian jika kata tersebut berakhiran dengan ch, misalnya seperti watch menjadi watches, jam tangan. Kemudian berakhiran dengan sh, misalnya seperti kata wash menjadi washes. Dan berakhiran dengan X misalnya seperti kata box menjadi boxes, dan kemudian berakhiran dengan Z misalnya akan menjadi tambah dengan ES seperti kata bus menjadi buses. Oke, buses. Oke, itu aturan-aturan dasar kata-kata apa saja yang mendapatkan penambahan ES. Oh ya, satu lagi kata yang berakhiran dengan O, misalnya potato menjadi potatoes. Oke, untuk kata-kata yang berakhir dengan Y, kalau dia kita jadikan jamak, maka Y itu berubah dulu menjadi I, baru kita tambahkan dengan ES. Misalnya lady. Oke, lady Y-nya kita rubah dulu menjadi I, kemudian baru kita tambahkan dengan ES, ladies. Study, Y-nya kita rubah dulu menjadi I, baru kita tambahkan dengan ES. Untuk kata yang berakhiran Y tersebut, dia akan berubah menjadi I dan kita tambah dengan ES hanya jika kata-kata tersebut huruf Y-nya itu didahului oleh huruf mati. Misalnya tadi ladies, L-A-D-Y. Oke, jadi sebelum Y itu D, jadi menjadi ladies. Oke, misalnya fly lalat, F-L-Y. Karena sebelum Y adalah huruf L dan huruf L adalah mati, maka Y itu kita rubah dulu menjadi I, baru kita tambahkan ES. Nah, untuk kata yang berakhiran dengan Y, tapi sebelum Y itu adalah huruf hidup atau vokal, maka
kita hanya menambahkan S. Misalnya kata boy, B-O-Y, sebelum Y itu huruf O, dan huruf O itu adalah huruf hidup. Jadi, ketika kita ingin menjadikan boy itu jamak, kita hanya menambahkan S pada kata boy. Karena ingat bahwa sebelum huruf Y itu adalah huruf hidup. Lalu seperti juga kata play, P-L-E-Y, play. Oke, sebelum huruf Y itu adalah huruf A, dan huruf A adalah huruf hidup. Maka play kita tambahkan saja dengan S, menjadi plays. Oke, kita masuk ke aturan yang lain. Kita juga akan menambahkan akhiran ES jika kata tersebut berakhiran dengan huruf F atau huruf FE. Misalnya, life menjadi lives. Oh ya, untuk aturan ini, kata-kata yang berakhiran dengan F atau FE ini, maka dia sebelum kita berikan penambahan ES, F-nya itu harus kita rubah dulu menjadi huruf V. Huruf V. Oke. Tadi seperti kata life, kita rubah menjadi L-I-V-E-S. Menjadi lives. Wife. Oke. Kata wife ini berakhiran dengan F-A. Lalu F-nya kita rubah dulu menjadi V, sehingga baru tambahkan dengan ES sehingga menjadi wives, istri-istri gitu. Kemudian shelf, rak. Shelf ini berakhiran dengan F, maka F-nya itu kita rubah dulu menjadi V, baru kita tambahkan dengan ES. Well, itu tadi aturan dasar tentang penambahan akhiran ES ketika kita ingin membuat kata benda plural atau jamak. Namun karena ini adalah aturan dasar, ada aturan-aturan lain yang melenceng atau tidak sesuai dengan aturan dasar ini. Misalnya pada akhiran O. Oke, tadi saya bilang bahwa akhiran O itu mendapatkan penambahan ES seperti kata potatoes. Tapi ada beberapa kata yang berakhiran dengan O, tapi dia tidak mendapatkan penambahan S atau tidak mendapatkan penambahan S, tapi dia mendapatkan penambahan S. Misalnya kata foto. Foto tidak kita tambahkan dengan ES, tapi hanya kita tambahkan dengan S. Lalu seperti kata dynamo. Oke. Itu juga mendapatkan penambahan S saja, bukan ES. Jadi dia keluar dari aturan dasar tersebut. Kata-kata yang berakhiran O ini yang keluar dari aturan dasar itu biasanya, oke, ini hanya biasanya tapi tidak selamanya seperti itu, adalah benda-benda yang dibuat oleh manusia. Misalnya kata foto, radio, dynamo, itu rata-rata adalah kata-kata yang dibuat atau benda yang dibuat oleh manusia. Seperti itu biasanya. Oke. Lalu untuk kata yang berakhiran dengan F atau FE tadi harusnya dirubah dulu F-nya menjadi V, baru kita tambahkan dengan ES. Tapi ada beberapa kata yang keluar dari aturan tersebut. Misalnya kata chief. Chief, ketua atau kepala, itu juga berakhiran dengan F. Tapi dia hanya mendapatkan penambahan S. Lalu kata misalnya cliff. Cliff itu jurang atau tebing, juga berakhiran dengan F, tapi tidak mendapatkan penambahan S dan tidak berubah menjadi V. Kita hanya menambahkan huruf S atau RNS saja pada kata cliff. Ada beberapa kata lain sebenarnya yang juga tidak mengikuti aturan dasar yang sebelumnya saya jelaskan tersebut. Lalu ada beberapa kata yang sama sekali keluar dari aturan dasar, yaitu tidak mendapatkan penambahan S atau tidak mendapatkan ES.
Oke, yang seharusnya ketika kita ingin membuat membuat kata itu menjadi jamak, maka harusnya kita tambahkan s atau s. Tapi ada beberapa kata yang keluar dari aturan tersebut. Misalnya kata child, satu anak. Tapi ketika lebih dari satu anak, maka tidak menambahkan s, tapi dia berubah menjadi kata children. Lalu seperti kata man, orang laki-laki, dia tidak menambahkan s, tapi dia berubah menjadi kata man. Jadi dari man, min menjadi min. Begitu juga dengan woman, tidak mendapatkan s atau s, tapi dia berubah menjadi kata women. Seperti itu. Lalu ada lagi kata misalnya mouse, tikus. Kalau lebih dari satu tikus, maka berubah menjadi mice. Lalu misalnya satu orang, people. Ketika dia lebih dari satu, dia juga people, tidak berubah dan tidak mendapatkan penambahan s atau s. People bisa satu orang, people juga bisa banyak orang. Ada beberapa kata yang lain yang keluar dari aturan-aturan dasar tersebut. Okay, I think it's enough for today. If you have any question, please contact me in Google Classroom. Thank you very much. Assalamualaikum.